Mbak Gatot mau minta ular-ular, minta nasihat untuk apa ya? Pentingnya memahami diri sendiri serta memberikan wejangan-wejangan tentang sejarah, dan itu bisa menjadi apa ya? Pedoman, bisa menjadi kasanah pengetahuan bagi teman-teman khususnya milenial untuk benar-benar menemukan jati diri bangsanya. Monggo Mbak Gatot. Jadi saya rasa kita semua tidak hanya kita sebagai orang Jawa, orang Indonesia, sebagai manusia aja, kita jelas bahwa yakin bahwa Tuhan itu ada, ya. Tapi kita tidak bisa mencari. Sang Maha Pencipta tidak bisa dicari kan? Tidak bisa. Ya. Bahkan ada kata-kata bahwa untuk mengenali Tuhan kita harus mengenali dulu ciptaannya. Dan itu penting ya. Jadi tidak bisa mengenali, tidak bisa. Bahkan kata-kata ini kalau tidak salah, saya bukan ahli agama ya. Ini di dalam kitab suci ada. Lantas diterjemahkan oleh Imam Ghazali. Kalau kau tahu dirimu, kau tahu Tuhan. Dan kalau tahu Tuhanmu, kau tahu akan dirimu. Ini kan terjemahan Imam Ghazali dari ayat-ayat tadi itu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan mengenali ciptaannya itu kadang-kadang orang meleset. Yang dicari itu melihat langit, bulan, bintang, melihat laut, hutan. Nah, terlalu jauh kan? Ya lihat dirinya sendiri, kita ciptaannya. Ya benar. Malah bahkan kita ciptaannya paling sempurna. Manusia ciptaannya paling sempurna. Ya kita kenali diri kita sendiri. Dan kita paling dekat dengan kita adalah kita sendiri. Jadi mengenali diri sendiri itu baru kita mengenali siapa yang menciptakan. Tapi bukan berarti itu Tuhan yang Maha Kuasa, bukan. Zatnya Tuhan dalam diri kita yang kita kenali itu. Akhirnya menjadi kenal. Nah, setelah pribadi kita sendiri, kita mengenali diri kita sebagai bangsa. Nah, ini penting. Akhirnya mengenali diri kita sebagai bangsa. Nah, sehingga kalau kita kenal diri kita, mengenali sebagai bangsa itu bagaimana, Pak? Ya dari kita sendiri ini. Nah, kita ini siapa? Bangsa kita siapa? Apa kelemahan dan kelebihan bangsa kita ini? Bagaimana sejarahnya? Akhirnya kita kenal kan bangsa ini. Nah, kalau misalnya kita mengenal diri kita sendiri, nah, akhirnya bisa entah Tuhan Tunggal, ketemu dengan zat yang ada dalam diri kita. Tapi itu pun harus didahului dengan kenal apa kelebihan dan kelemahan kita, bakat kita itu apa. Penting sekali itu ya. Bahkan kita ini mengidap penyakit apa. Nah, itu harus tahu kan. Kelemahan. Iya, tahu semua. Jadi kenal diri kita sendiri. Nah, dan juga mengenali diri sebagai bangsa ini, kelebihan dan kelemahannya. Misalnya kekurangannya apa, di mana itu, bagaimana karakter kita sebagai bangsa. Itu kan perlu mengenali itu. Nah, sehingga kalau kita mengenali kita sebagai bangsa, kita tidak membiak bangsa lain. Tiap kali pertengkaran di antara kita, kedua-duanya membiak bangsa lain. Kedua-duanya membiak bangsa lain. Misalnya katakanlah yang paling mudah sekarang, di mana Cina dan Amerika berhadapan. Kayak bela Cina, bela Amerika. Lagi lah apa bela wong liya? Bela napakmu dhewe. Gitu. Bela dirimu sendiri, jangan bela orang lain. Toh kamu siapapun yang menang enggak ada apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Itu jadi mengenali diri sendiri itu penting. Sehingga akhirnya membiak diri kita sendiri. Ini enggak berpihaknya kalau enggak Cina Amerika. Dan diri sendiri itu sesuai dengan yang disebutkan tadi bahwa untuk mengenali Tuhan, mengenali dulu ciptaannya. Nah, ciptaan yang paling sempurna itu kita sendiri. Dan paling dekat itu ya kita sendiri. Itu. Sehingga tahu diri kita sendiri, kelemahan dan kelebihan, dan akhirnya dengan otomatis tahu tentang diri kita sebagai bangsa. Ini. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini kita biak apa dewe, gak biak bangsa lain. Itu saja. Kalau kita sudah kenal sama diri kita sendiri, kita sudah mengetahui bakat dan potensi kita, termasuk potensi lisan, pikiran, dan perasaan kita. Jika kemudian, kalau saya pengalaman pribadi itu kan, ketika kemudian berdoa, menggabungkan antara lisan, pikiran, dan perasaan, nggak terkabul. Selalu dijawab langsung sama Tuhan. Nah, itu kira-kira kebetulan atau apa gitu kan. Kadang lagu pun juga menjadi kenyataan gitu kan, lagu yang kita nyanyikan.
Nah itu karena pertanyaannya Mas Hendra itu kebetulan atau memang apa tadi satunya? Itu kebetulan atau itu kira-kira kebetulan atau memang efek dari meyakini? Nah, karena berarti kan masih ada keraguan di sini. Oh gitu ya. Nah, untuk menghilangkan keraguan ini, kita harus melacak ke belakang sebelum saya berdoa, misalnya. Apa yang saya lakukan ini? Ini ujung dari itu kan. Nanti kalau dengan metode meniteni, diulangi lagi belakang ini kan gitu, diulangi lagi. Oh ternyata tadi saya begini. Misalnya tadinya bangun tidur itu meneng rokokan kalau ngombe kopi, terus olahraga dulu, terus mandi seger. Lah dibaleni ini. Dibaleni kan gitu. Itu niteni sebelum terjadi itu. Kalau konsep orang Jawa ada yang namanya ngunduh wangi pakarti. Penjabarannya bagaimana, Mbak? Ya setiap apa yang kita lakukan, kita sendiri yang akan merasakan buahnya. Itu maksudnya. Kita akan berbuah. Jadi ngunduh wangi pakarti. Apapun yang kita lakukan nanti kita yang akan merasakan buahnya. Itu. Dan konsep-konsep itu sudah disediakan luar biasa oleh para leluhur ya. Iya. Jadi juga kalau kita mengatakan kita itu artinya tidak hanya pribadi, kalau leluhur misalnya apa yang dilakukan kita yang menikmati. Gitu ya. Nanti kita lakukan anak cucu yang menikmati seperti itu. Kan satu kesatuan. Gitu. Terus kebanyakan di antara kita itu yang paling susah itu karena merasa paling benar sendiri, Mbak. Itu kan penyakit yang terkadang juga menjadikan distorsi bermasyarakat, dikotomi antar pemeluk keyakinan dan lain sebagainya. Nah, itu memang itu sudah dipahami pada saat kita menjalankan kemerdekaan oleh founder kita. Nah, akhirnya cara jalan keluarnya satu, kesepakatan. Iya, jadi apa itu? Ya kesempatan untuk bersatu, untuk berjuang bersama. Karena tadi itu masing-masing merasa benar sendiri itu sulit dihilangkan. Kalau orang per orang mungkin gampang, kalau kelompok kan sulit. Masing-masing merasa kelompok itu benar. Nah, untuk menanggulangi ini timbul kesepakatan bersama. Tanggalkan ini dulu, mari kita begini, itu kan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini kan luar biasa. Oleh karena itu kalau diadu antara konsensus dengan konstitusi, tidak pernah ada yang menang ini. Padahal sebetulnya ujungnya itu konsensus. Iya, ujungnya bersama, konsensus. Iya, kesepakatan bersama. Ya, konstitusi sendiri hasil dari konsensus. Konstitusi itu hasil dari konsensus. Iya. Kan hasil dari konsensus ini, konstitusi. Nah, sebelum merdeka kan tidak punya apa-apa kan kita. Jangan kan undang-undang udah belum punya kita. Kan gitu lah. Tapi yang membuat konsensus dan konstitusi itu kan segelintir orang pinter aja, Pak. Nah, itu mewakili kan. Iya, mewakili. Jadi kalau sekarang lembaga perwakilan. Jadi konsensus membuat ini. Jadi ujungnya konsensus. Makanya kalau sudah konsensus itu sudah bisa dikalahkan. Tidak bisa. Kadang-kadang ada satu seperti semacam muktamar, semacam munas, ya. Itu kongres itu ada jalan buntu dari konstitusi yang ada, timbul konsensus. Bahkan kadang-kadang harus melakukan sesuatu lepas daripada ADART. Tapi kalau sudah ada konsensus, ya menang, tetap menang, dibenarkan. Kan itu konsensus itu tertinggi. Tertinggi. Dari beberapa kacamata pandang sesepuh-sesepuh yang lain yang saya pernah dengar, tahun 2025 diprediksi akan menjadi puncak kejayaan Indonesia. Nah, tanggapan Mbah Gatot berdasarkan ilmu Titen seperti apa kira-kira? Begini sederhana aja. Jadi ada katakanlah 5 kelompok orang, masing-masing kelompok tidak banyak, misalnya 5 atau 5. Itu contoh aja. Otomatis bicara apapun itu ada kebersamaan. Tapi pada satu saat akan membicarakan sesuatu yang tidak bisa sama. Karena misalnya keyakinan, sudah di sini kita bingung sudah. Maka timbullah konsensus, kesepakatan. Nah, kesepakatan ini tidak merubah keyakinan masing-masing, tapi mari kita melakukan sesuatu berdasarkan kesepakatan ini. Ini kan baik. Nah ini kan ini ya. Tidak bisa memaksakan. Iya, terutama kerukunan, persatuan.
persatuan dan kesatuan bangsa ini selalu ada konsensus. Karena kalau kita teliti ternyata kelompok-kelompok ini tanpa konsensus bisa berbuat masing-masing sendiri-sendiri. Nah, rupanya kalau dikaitkan dengan 2025 tadi ke atas, di mana kita sudah masuk kepada zaman tuh alam di mana kita tercerahkan. Nah, akhirnya apa yang dikonsensuskan ini menjadi kenyataan. Oh, ternyata kita memang harus bersatu. Itu loh. Tadinya kan hanya konsensus. Itu. Kapan kita berjuang untuk kelompok kita, kapan kita berjuang untuk bangsa dan negara. Ini konsensus. Kadang-kadang di nomor 2 kan untuk negara ini. Padahal konsensus kita, nah, kita harus melakukan sesuatu. Tidak semata-mata untuk pribadi dan golongan, tapi untuk kebersamaan. Ini kan konsensus. Iya. Nah ini rupanya 2025 ini ada kesadaran. Oh, ternyata ini ya betul. Ini. Nah kalau sudah sampai ke situ, jaya kita. Jaya ya. Jadi bersatu itu ikhlas. Dengan suatu kepahaman yang kuat, satu kesadaran, lewat pencerahan. Berangkat dari konsensus awal dulu. Iya. Jadi bukan keterpaksaan. Bukan keterpaksaan. Jadi memang betul-betul ada pencerahan di sini. Tapi kita ini harus memang rukun bersatu. Ada pencerahan. Tapi selama ini kan belum. Masih mengekang diri. Iya. Ini terakhir berdasarkan beberapa survei Transparansi Internasional dan lain sebagainya itu kan potret korupsi terbanyak itu kan termasuk di partai politik. Nah, mungkin nggak prediksi ini agak spekulatif barangkali parpol-parpol itu mungkin nggak nanti akan bubar demi sebuah konsensus itu tadi. Nah, itu memang idaman dari masyarakat kan. Ya. Enggak tentang korupsi tadi loh. Jadi yang diharapkan masyarakat kan itu, ya. Tapi namanya manusia itu kan kalau orang anti korupsi, karena kita tidak bisa korupsi. Oh, iya. Nah, gitu ya. Orang itu tidak senang dengan aturan yang menghalang-halangi korupsi, karena dia itu mau lawan korupsi gitu loh. Kan itu ya. Nah, jadi kita sebetulnya dikatakan meniru orang-orang barat, di mana mereka itu mampu untuk mengekang dirinya sehingga lebih banyak berbuat untuk orang lain. Kalau mereka itu saya yakin berdasarkan satu ketentuan, karena kepatuhan kepada undang-undang. Mereka itu diajar disiplin, tapi bukan lahir batin. Nah kita itu aslinya kita ini selalu berbuat untuk kebersamaan. Kalau dilihat dari coba, kalau kita yang lari kepada UUPA, di situ ada penjelasan tentang hak atas tanah sebelum dan setelah berlakunya UUPA. Di sini kelihatan bahwa kebersamaan itu memang jadi diri kita. Tapi karena sesuatu yang memotong-motong kita, membuat kita berantakan, sehingga kita bergeser, tidak lagi pada kebersamaan, pada kelompok. Nah, ini dipelajari oleh orang-orang Eropa, dipelajari. Mereka dijadikan peraturan yang harus disiplin, dibuat peraturan. Nah kita untuk kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang mengutamakan kebersamaan, dipasang dengan peraturan tidak bisa. Kok harus disiplin aja ya. Nanti akan tumbuh ini, tumbuh satu kesadaran kembali kepada jati diri kita, kebersamaan itu. Oke Mbak, dari pertama sampai terakhir ini satu konklusi barangkali, kesimpulan yang ingin jenengan sampaikan kepada saya, kepada teman-teman semuanya, apa Mbak Gatot untuk menutup perjumpaan kita sore ini? Ya, sesuai dengan nama dari konten ini, ngadiroso kan ya. Jadi semua itu perlu dirasakan. Betul tidaknya itu tidak hanya lewat pikiran atau logika, tapi dirasakan. Nah, namanya rasa itu bagi orang-orang kita itu luar biasa. Dan ini saya petik sedikit spiritual ya. Bahkan ini yang mungkin tidak ada tidak bisa diterima oleh banyak orang. Yang dibentuk dengan rasa itu sendiri, kalau ditarik kepada ajaran-ajaran spiritual yang lain, itu sangat luar biasa. Posisinya luar biasa.
kedudukan rasa ini dalam diri kita luar biasa, luar biasa. Ini yang rasa itu menghantar kita, indera dengan dat ada dalam diri kita. Kita punya dat yang kan diterangkan kan ya dalam agama. Datnya Allah itu misalnya ya itu kan diterangkan. Ini bisa sambung dengan pada indera kita, hanya rasa yang menyambung ini. Jadi, makanya betul dengan Roso itu ini pun persoalan tadi itu perlu dirasakan. Dirasakan. Sebab tidak hanya indera sambung ke dat ini akan sambung pada indera kita. Gitu. Ya. Terima kasih banyak Mbak Gatot. Mugi panjenengan sehat selalu. Sampai saya menyebut apa saya jarang. Itu ya Pak ya. Ya, kan,